Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun sahabat SPM berada, kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel, edisi 16 September 2021. Pada edisi ini akan kembali kita ngebahas mengenai recap IHSG dan indeks-indeksnya serta emitennya pada perdagangan kemarin tanggal 15 September 2021. Serta ini yang ditunggu-tunggu oleh para sahabat SPM, yaitu adalah emiten apa sih yang menarik untuk dimasukkan watchlist atau mungkin bisa digunakan untuk trading pada perdagangan tanggal hari ini, yaitu 16 September 2021. Sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, komen di bawah ini jika konten ini bermanfaat, karena jempolmu sangat berharga untuk konten. Tanpa berlama-lama lagi, yuk check it out. Review saham IHSG dan analisis teknikal harian tanggal 16 September 2021. Ini adalah pergerakan indeks harian bursa pada tanggal 15 September 2021. Secara overall, bursa mengalami tekanan yang cukup tinggi sebenarnya pada perdagangan tanggal 15 September 2021. Ini tergambar bahwa sepanjang hari pada tanggal 15 itu bursa mengalami penurunan dan tidak ada perlawanan sama sekali. Dan juga indeks-indeks lain pun tidak ada yang mendukung. LQ45 0,47 minus. Kompas 100 sama minus 0,47. Lalu yang biasa Jakarta Islamic Index sama Kompas 100 positif, ini sama-sama minus 0,22% sama 0,47%. Jadi nggak ada yang namanya menarik sama sekali sebenarnya emiten-emiten yang diperdagangkan pada tanggal 15 itu. Walaupun seperti itu, tetap selalu ada yang namanya top gainers dan top losers. Top gainers pada perdagangan kemarin yaitu adalah Arka, EPAC, CBMF, ASMI, TB, URBN, serta True. Sedangkan top losernya yaitu adalah INCF yang kemarin ARA, sekarang ARB. Bayangin, kemarin ARA tanggal 14 September 2021, INCF termasuk dalam watchlist ARA. Sekarang masuk ke dalam watchlist dari loser. Itulah yang namanya saham gorengan. Bisa diarahkan atau reject atas, bisa juga di ARB-kan atau auto reject bawah. Top loser ada INCF, PBSA, Oils, Rally, Becic, SMA, SBMA, dan Beton. Dan inilah pergerakan IHSG dalam sehari, yaitu pada tanggal 15 September 2021, di mana pada perdagangan kemarin itu dia atau IHSG itu sendiri mencoba menutup gap yang terjadi gap pada tanggal 14 September di hari Selasa ya. Di hari Selasa terjadi gap kenaikan dan itu ditutup pada perdagangan kemarin yaitu tanggal 15 September 2021. Tetapi justru asing memanfaatkan momentum tersebut untuk yang namanya koleksi ataupun jual. Pada perdagangan kemarin, inilah emiten-emiten yang dikumpulkan oleh asing, yaitu ada Buka, Zing, Friend, Telkom, dan BMRI. Sedangkan top net foreign sale itu ada Era, Kepig, Demas, Emsin, dan Pegas. Tidak afdol rasanya kalau kita nggak ngebahas juga tentang Pom-Pom News. Seperti biasanya ini adalah salah satu program andalan dan menjadi favorit. Karena ini bisa menjadi salah satu alasan emiten tersebut bisa naik ataupun ngebentuk gap atas. Ada beberapa berita yang cukup menarik. Yang pertama yaitu adalah gandeng mitra strategis HK Metals berencana gelar right issue. Bagi yang tidak tahu tentang reg issue, jadi reg issue adalah penambahan modal ke masyarakat. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya atau bahasa hidden agendanya, yaitu gue nggak punya modal nih, tolong dong tambahin modal ke gue. Gitu. Itu adalah bahasa kasarnya.
Perkuat modal guna mengembangkan ekspansi bisnisnya, PT HK Metals Utama (HKMU) yang bergerak pada industri manufaktur buildings material, khususnya berbahan baku aluminium, berencana untuk melaksanakan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau hamated right issue. Nah, apakah ini akan berakhir positif atau negatif pada perdagangan besok? Ini tergantung dari kata-kata penggiringannya, yaitu adalah kata-kata mengembangkan ekspansi. Dari ini membentuk yang namanya stigma positif, sentimen positif terhadap emiten HKMU. Jadi tidak menyalahkan pada awal sesi buka, maka HKMU akan terbang. Berita kedua, tadi itu berita pertama dari neraca.co.id. Berita kedua dari sahamonline.id. PT FKS Food Sejahtera raih kinerja memuaskan di semester 1 2021. Kinerja PT FKS Food Sejahtera AISA cukup memuaskan di semester 1 2021. Udah itu aja. Gak usah dilanjutin ke bawah. Kata-kata cukup memuaskan cukup juga untuk menaikkan harga saham dari AISA. Inilah alasan kenapa kalau teman-teman perhatiin beberapa video gua sebelumnya tentang review IHSG, ada sekitar 3-4 hari AISA itu dikoleksi oleh asing. Ternyata tujuannya ini, berita dikeluarkan malam ini jam 8 malam, 20.00. Tujuannya apa? Bentuk gap. Berita selanjutnya, Grup Astra resmi luncurkan pembayaran digital AstraPay. Apa saja kelebihannya? PT Astra International melalui anak usahanya PT Astra Digital Arta pada hari ini meluncurkan aplikasi untuk pembayaran digital bernama AstraPay. Adapun yang membedakan AstraPay dengan e-wallets lainnya adalah dengan terhubungnya AstraPay sebagai salah satu payment yang bisa digunakan. Berita dari tempo.com. Hal ini bisa menjadi berita positif karena ini adalah salah satu cara untuk mengembangkan ekspansi dalam bentuk digital, yaitu dalam bentuk inovasi terhadap suatu produk. Selamat bagi yang punya Astra Internasional, berarti ASI ataupun yang sejenisnya itu akan kena sentimen positif terhadap hal tersebut. Selanjutnya, berita keempat, optimisme ke perekonomian hanya 13%. Saatnya main aman. Wah, ini benar-benar penggiringan. Saatnya main aman. Itu kayak sebuah statement halus yang mengatakan bahwa lu retail, lu punya duit, udah lu nggak usah masuk ke saham, mendingan lu jajanin atau lu taruh obligasi dan lain sebagainya. Biar saham gue yang borong. Biar saham asing aja yang borong. Itu kalimat di hidden agendanya. Backbone lagi, back streetnya gitu. Berita dari CNBC Indonesia. Kejadian langka terjadi dari survei yang dilakukan Bank of America (BOFA) terhadap para manajer investasi. Hanya 1/10 dari para manajer investasi yang disurvei optimisme menatap perekonomian. Tetapi di sisi lain nasabah dari BOFA justru bullish terhadap bla 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 bla. Artinya berdasarkan survei di Indonesia aja, survei A, survei B, survei C terhadap suatu elektabilitas bisa beda-beda. Artinya kan di sini hanya merandomly gitu, tergantung method of sampling yang dipakai, tergantung bagaimana mengelola dari data tersebut. Artinya kalau ada kepentingan di sana, ya bisa jadi surveinya pun dibikin biar menyenangkan yang mesen. Kayak gimana ya? Adalah, gue usah ngomongin politik. Lanjut, berita kelima. Wow, jumlah investor Bukalapak salib ASI. Banyak yang kuters. Nah, lihat kan, berita keempat, berita positif tentang ASI. Berita kelima ini, Bukalapak salib ASI. Wah, itu seakan-akan Bukalapak lebih hebat daripada ASI. Banyak yang kuters. Berita dari CNBC kembali. Sudah lebih dari 1 bulan, startup unicorn yang bergerak di sektor e-commerce, yakni PT Bukalapak, melantai di bursa saham domestik. Dalam waktu yang masih seumur
jagung, euforia di saham ini masih sangat kental terasa, terutama jika dilihat dari sisi jumlah pemegang sahamnya. Iya, ini tidak terlepas dari yang namanya bahwa semua saham-saham yang IPO itu harus underwriter lah yang mengatur naik dan turunnya hingga underwriter tersebut tidak punya barang lagi. Karena yang membeli pertama pada perdagangan perdana itu rata-rata adalah underwriter. Sehingga selama underwriternya belum habis barang, jangan menyalahkan, akan dinaikkan dan diturunkan signifikan. Jadi apakah banyak nyangkuters? Jawabannya akan sangat banyak. Karena banyak dari nyangkuters tersebut adalah mereka yang termakan oleh yang namanya pom-pom news. Oke, kita lanjut. Ini adalah review rekomendasi pada tanggal 15 September 2021. Secara overall telah memenuhi target trading plan, baik itu di Pegas, CCSI, BBKB, maupun dari Excel itu sendiri. Selamat bagi yang mengikuti dan happy cuan. Dan bagi yang belum ikuti, silahkan ikuti aja trading plan gue pada hari ini. Dan lu bisa dapetin cuan tentunya. Dan ini adalah analisa teknikal buat hari ini, tanggal 16 September 2021. Ya, di sini gue pakai kayak kemarin, memakai dua indikator, yaitu adalah indikator William Alligators. Dan yang kedua adalah pakai RSI, Relative Strength Index. Di mana Relative Strength Index untuk melihat yang namanya sebuah tren berdasarkan satu sentimen, sedangkan kalau alligator melihat suatu tren itu berdasarkan yang namanya volume masuk dan keluar dalam bentuk price pun bisa gitu. Dalam membacanya itu pun sangat-sangat mudah. Dimana kalau William Alligator, ingat aja buaya. Saat buaya menganga, apalagi menganga ke atas, artinya itu ada yang namanya kekuatan strong uptrend. Kalau tertutup, berarti dia sudah kenyang, jadi akan landai dulu beberapa saat sebelum akan menganga kembali. Begitu ya, itu cara baca William Alligator. Sedangkan cara baca indikator Relative Strength Index itu adalah semakin tinggi angka menuju utara, artinya dia disebut sebagai sentimen positif atau sampai pada satu titik akan disebut jenuh beli. Dan kalau garis tersebut menuju ke selatan itu adalah sentimen negatif atau yang bisa dibilang pada satu titik akan disebut jenuh jual dan akan berbalik arah. Begitu cara bacanya. Dan ini adalah trading plan dari Emlia, beli di 1395 sampai 1435, cut loss di 1300, jual di 1480 sampai 1510, kemungkinan naik pada perdagangan hari ini sebesar 56,90%. Yang kedua DSSA. DSSA ini menarik. William Alligator menutup, RSI pasar lagi labil mau ngambil posisi naik, sentimen positif atau turun. Tapi yang perlu kita lihat adalah bentuk candlenya. Ini adalah salah satu bentuk kita bisa menilai suatu emiten itu gorengan atau tidak adalah dalam bentuk candlenya. Nggak usah lihat market cap, lihat aja candlenya. Jika bentuk candlenya seperti ini adalah makanan empuk dari yang namanya bandar. Artinya di sini profil resiko yang kita pakai adalah very high risk. Bisa kalau teman-teman merusak hegemoni bandar dalam mengakumulasi, akan terjadi yang namanya penurunan yang signifikan atau yang disebut auto reject bawah. Tetapi kalau masih banyak yang retail yang belum tertarik, bisa menuju ke atas yang disebut sebagai auto reject atas. Jadi mana yang benar, walaupun harganya 17.000 tetap disebut gorengan. Artinya harga tidak menjamin suatu perusahaan tersebut memiliki fundamental yang baik ataupun tidak. Apakah perusahaan tersebut termasuk gorengan atau tidak. Bukan berdasarkan dari suatu harga. Ini adalah titik beli. Sekali lagi ini profil resiko yang very high risk. Secara volume dan sebagainya mendukung untuk lebih naik lagi ke atas. Beli di 17.325 sampai 17.450, cut loss di 17.200, jual di 17.675 sampai 17.800, kemungkinan naik 57,14%.
Selanjutnya energi. Beli di 117 sampai 118, cut loss di 114, jual di 453 sampai 458, kemungkinan naik 40,17%. Dan terakhir ITMG, lo lihat wali-waligatornya nganga lebar. Walaupun RSI-nya menurun, artinya pada awal sesi akan terjadi koreksi dulu. Sehingga inilah trading plan terbaiknya, yaitu adalah 18.075 sampai 18.150, cut loss di 17.800, jual di 18.400 sampai 18.600, kemungkinan naik 58,88%. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan disiplin dengan trading plan tadi. Semoga bermanfaat dan happy cuan buat teman-teman pada perdagangan hari ini. Gua Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.